Di tengah alam yang tenang dan luas, setiap langkah adalah pelajaran. Selamat datang di channel Tetangga Camping, di mana petualangan dan pembelajaran berjalan beriringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai tetangga camping, apa kabar? Hari ini kita akan camping lagi di daerah Bogor, tepatnya di Batu Campsite, Bogor. Di tempat ini kita bisa camping, berkunjung ke peternakan, memancing, fun trekking, rafting, tubing, dan lain sebagainya. Perjalanan kita mulai dari kota Tangerang. Jarak sampai di Batu Campsite kurang lebih 51 km dan memakan waktu 1 jam 40 menit. Kita jalan setelah sholat maghrib karena memang hari ini kita tidak libur. Jalanan yang kita lalui cukup padat karena memang berbarengan dengan jam pulang kerja. Selain itu, jalanan yang basah karena gerimis hujan belum berhenti, membuat kami harus pelan-pelan dalam menjalankan kendaraan. Menurut Google Map, perjalanan bisa ditempuh dengan 3 rute. Dan kali ini kita akan memakai rute jalan tol. Kita masuk di pintu gerbang tol Karawaci. Di sini kita akan menggunakan tol Jakarta Merak. Setelah memasuki tol Jakarta Merak, kita disambut dengan kemacetan yang cukup panjang karena memang jam-jam begini merupakan jam yang sangat sibuk. Kemudian kita lanjutkan melalui Serpong Tol Cinere. Perjalanan tol Serpong Cinere tidak sepadat Jakarta Merak, tetapi kami harus berhati-hati karena gerimis hujan masih tetap menemani. Dari jalan tol Serpong Cinere, kami mengambil jalur keluar melalui gerbang tol Ciputat. Di sini kemacetan sudah menunggu sampai flyover Ciputat. Dengan sabar, mobil saya kemudikan pelan-pelan. Akhirnya, setelah melewati flyover, perjalanan kembali lancar. Perjalanan melalui jalan Ciputat Parung berjalan lancar walaupun lalu lintas cukup padat.
Setelah melewati Pasar Parung, kita lurus saja menuju ke Telaga Kahuripan. Dari Jalan Raya Parung kita menuju perumahan Telaga Kahuripan. Dari pintu gerbang Telaga Kahuripan, jarak ke Batu Campsite kurang lebih 7,5 km. Jalanan di sini cukup bagus, tetapi penerangannya sangat kurang. Kami belum pernah melewati jalan Telaga Kahuripan, sehingga andalan pertama kami adalah Google Map. Di sisi jalan ini ada SPBU, sehingga tetangga camping jangan khawatir, bisa mengisi bahan bakar sebelum sampai di Batu Campsite. Setelah keluar dari perumahan Telaga Kahuripan, kita tetap mengandalkan Google Map. Walaupun begitu, kadang-kadang suara yang terdengar dari Google Map tidak sinkron dengan apa yang tercantum di Google Map itu sendiri. Kita sempat terlewat karena memang plang Batu Campsite ukurannya tidak terlalu besar dan kondisi malam tidak terlihat. Jalan menuju pintu gerbang Batu Campsite kurang lebih 50 meter dari jalan raya dan cukup lebar untuk dilalui oleh kendaraan besar maupun kendaraan kecil. Tetapi jalanannya belum beraspal dan ada 2 polisi tidur yang tujuannya kalau nggak salah untuk menahan air jangan sampai kalau hujan langsung turun ke bawah. Polisi tidur di sini cukup tinggi buat mobil kami yang ground clearance-nya sangat pendek, sehingga kami harus pelan-pelan dan membutuhkan waktu cukup lama untuk memilih jalan yang tepat. Setelah melewati 2 polisi tidur, akhirnya kami bisa memasuki pintu gerbang Batu Campsite. Karena kondisi sudah malam, petugas jaga di sini sudah tidak ada dan kami sempat bingung juga. Tetapi kami tekadkan untuk tetap terus menuju ke bawah. Jalanan menuju ke camping ground cukup gelap sehingga kami harus pelan-pelan dalam mengendarai kendaraan. Di front office kami disarankan untuk registrasi besok pagi saja. Dan malam hari ini kami diperbolehkan untuk mendirikan tenda. Kami diarahkan oleh petugas dari Batu Campsite untuk memilih tempat untuk camping malam hari ini, dan kami memilih salah satu tempat untuk camper van. Kami langsung menurunkan tenda dari mobil dan mendirikannya. Takut keburu hujan karena dari tadi gerimis tidak berhenti. Setelah tenda terpasang, kami membuat minuman dan juga makanan ringan untuk menghangatkan suasana di malam hari ini. Agar suasana tambah hangat, kami juga membuat api unggun.
Di samping untuk menghangatkan badan, api unggun di sini kami pergunakan untuk membakar ubi dan juga singkong yang kami bawa dari rumah. Selain itu kami juga membawa ikan nila yang kami langsung taruh di atas bara api. Karena sudah larut malam, tinggal saya sendiri yang masih terjaga. Suasana malam di Batu Campsite ini cukup sepi karena hanya kita sendiri yang camping di areal camper van ini. Menurut informasi dari petugas Batu Campsite, ada satu keluarga lagi yang camping di sini, yaitu di area glamping Batu Campsite. Sedangkan tenda yang ada di belakang kita ini dipersiapkan untuk komunitas atau organisasi yang akan datang besok siang dan akan camping di Batu Campsite ini. Selamat pagi tetangga camping. Nah, pagi hari ini kita akan berkeliling lihat kondisi dan juga sarana prasarana yang ada di Batu Campsite ini. Batu Campsite ini merupakan salah satu camping ground yang terletak di pinggir Sungai Cisadane. Jadi di sini tetangga camping bisa beraktivitas baik itu tubing maupun rafting yang disediakan oleh pengelola dari Batu Campsite ini. Kontur tanahnya berundak tetapi cukup lapang untuk mendirikan tenda bagi para campers yang camping di tempat ini. Kita sekarang berada di paling pinggir dari area camper van. Di sini kita lihat ada tempat duduk dan areanya cukup luas untuk didirikan beberapa tenda. Di sini juga sudah disediakan listrik. Jadi nanti tetangga camping tinggal membawa roll sendiri yang bisa dihubungkan untuk ke tenda masing-masing. Di blok ini merupakan area yang cukup favorit buat para campers karena cukup teduh pada waktu siang hari. Selain itu, tetangga camping bisa melihat Sungai Cisadane dan juga aktivitas yang dilakukan oleh campers di Batu Campsite ini. Untuk fasilitas kamar mandi cukup banyak, ada 8 kamar mandi pada setiap bloknya. Tetangga camping bisa memilih kloset duduk atau bisa juga kloset jongkok. Walaupun ada sebagian lumut di dinding kamar mandi, tetapi secara umum kondisi toilet di sini cukup bersih. Di samping toilet disediakan tempat cuci piring atau juga peralatan masak yang tetangga camping bawa. Kita coba jalan ke blok lain dan di sini ada tenda yang disediakan oleh pengelola bagi tetangga camping yang tidak mau bawa repot-repot peralatan atau tenda dari rumah. Bagi tetangga camping yang mau camping secara private, silahkan pilih di blok ini. Di blok ini pengelola menyediakan beberapa tenda glamping dengan suasana yang cukup nyaman karena di sini ada privasi khusus. Toilet sendiri untuk masing-masing tenda.
Ada perlengkapan khusus, semuanya sudah disediakan. Pemandangan langsung ke Sungai Cisadane, dan tentunya tetangga camping tidak usah pasang tenda, tidak usah bongkar tenda, langsung datang ke sini bersama dengan keluarga menikmati suasana camping di Batu Campsite. Bagi tetangga camping yang mau mengajak tetangga atau juga mengajak family, atau bisa juga mengajak teman-teman kantor atau komunitas yang lain, silakan. Di sini tempatnya cukup luas dan tentunya nyaman untuk membuat suatu kegiatan. Di samping itu, anak-anak juga bisa diajak untuk belajar mengenal binatang-binatang yang ada di tempat ini. Karena selain sebagai camping ground, Batu Campsite bisa menjadi suatu sarana untuk belajar mengenal binatang yang ada di sini. Di sini ada binatang yang mungkin sudah populer buat tetangga camping, yaitu seekor berang-berang. Berang-berang di tempat ini dipanggil dengan nama Chico dan cukup jinak, sehingga bagi pengunjung atau tetangga camping bisa berinteraksi dengan cara memberi makan berang-berang tersebut. Di depan front office ada areal parkir yang cukup luas. Dan pada hari Sabtu dan Minggu tentunya banyak sekali pengunjung yang hadir di sini untuk menikmati farm yang ada di Batu Campsite ini. Sebetulnya sudah disediakan kendaraan shuttle untuk berkeliling di area farm Batu Campsite ini, tapi karena jadwalnya tidak sesuai dengan kita, maka kita menggunakan kendaraan sendiri untuk berkeliling di Batu Campsite ini. Tetangga camping bisa membayangkan bagaimana kalau kita berjalan mengelilingi area Batu Campsite ini. Tentunya memakan waktu yang sangat banyak karena luasnya sendiri kurang lebih 35 hektar. Di sini terbagi beberapa tempat. Di areal ini ada kucing, ada marmut, ada kelinci. Bahkan anak-anak bisa berinteraksi dengan cara memberi makan kelinci yang ada di sini. Bisa juga secara langsung memegang kelinci yang ada di tempat ini. Bapak penjaga di sini cukup baik dengan mengeluarkan 2 ekor kelinci, ditempatkan di tempat bermain bersama dengan anak-anak, sehingga anak-anak bisa berinteraksi, baik itu memegang, mengelus, dan juga memberi makan kelinci-kelinci tersebut. Setelah puas dengan kelinci, anak-anak melihat domba yang ada di tempat ini. Perlu tetangga camping ketahui bahwa domba di tempat ini tempatnya di lantai 1, sehingga kotoran otomatis langsung bisa turun ke bawah. Cukup banyak domba-domba yang dipelihara di sini. Nah, silakan tetangga camping untuk komentar jenis apa sih domba yang ada di tempat ini. Setelah puas di kandang domba, kita ke kandang burung. Di sini ada burung dara dan juga jenis yang lain.
Tetangga camping bisa berinteraksi dengan cara memberi makan secara langsung burung-burung yang ada di sini. Bisa kita lihat betapa jinaknya burung yang ada di batu campsite ini. Apakah tetangga camping berani untuk memberi makan secara langsung burung-burung dara yang ada di sini? Ayo buktikan dengan cara camping bersama dengan keluarga dan juga tetangga-tetangga camping yang lain. Oke? Tidak jauh dari unggas, ada juga reptil yang dipelihara sebagai sarana edukasi buat pengunjung dan juga para campers yang datang di batu campsite ini. Kita bisa melihat ular, ada juga jenis kadal, ada lagi iguana, dan masih banyak reptil yang lain. Nah, tetangga camping, inilah perjalanan kita di batu campsite dalam rangka camping bersama dengan keluarga dan juga belajar di alam di sekitar batu campsite. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tunggu video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.